Syukur untuk kesempatan kita beribadah sekali lagi di tempat ini dan sekali lagi mengulang apa yang sudah diumumkan oleh Penatua Yosef tadi. Ada kesempatan untuk kita bersama-sama melewati satu acara ramah tamah dengan seluruh jemaat, jalan pagi, berolahraga, dan kemudian kita bersama-sama berdoa di tanah yang sudah Tuhan siapkan untuk Logos dan juga Geri Citra. Kita bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang ada, maka mari kita mendaftar lebih cepat lebih baik gitu ya. Kemarin di persekutuan doa saya diingatkan, saya juga belum daftar, kemarin malam sudah daftar gitu ya. Bapak Ibu segera bisa mendaftar baik nanti setelah ibadah di meja yang di samping sana atau lewat Google Form. Bapak Ibu bisa mengikuti sama-sama kesempatan yang baik ini. Yang kedua adalah untuk para pemuda, di sini ada sebagian pemuda yang Tuhan tempatkan, maka ada kesempatan di tanggal 16 Februari untuk ikut persekutuan pemuda GRI Surabaya Barat, dan khususnya bulan Maret ada kesempatan untuk kita ikut retreat. Nah, retreat ini bukan kesempatan yang datang setiap tahun. Terakhir itu hampir 3 tahun yang lalu kita ada retreat pemuda. Dan waktu itu banyak orang yang mendaftarnya mepet gitu ya. Kita hanya buka waktu itu 40 seat. Kemudian akhirnya ada 40 lebih. Kali ini 60 kursi, 60 slot. Maka para pemuda bisa ikut. Fantil mengatakan, tidak ada orang yang memulai hidup Kristennya tanpa supremasi Kristus. Nah, anak muda sangat sering dunia mau ambil tempat Kristus di dalam hidupmu untuk hal-hal yang lain. Mari kita rebut kembali masa muda dan kita serahkan kepada Tuhan. Itu satu hal yang saya kira pemuda harus sadari lebih daripada orang-orang tua. Karena kita masih panjang jauh ke depan, kalau Tuhan pimpin, maka apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita di hari depan, itu kita harus serahkan kepada Tuhan. Retreat pemuda nanti bulan Maret. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Rut pasal yang kedua. Saya akan melanjutkan kalau Tuhan pimpin eksposisi Rut ini 4 pasal. Dan kita pada hari ini akan merenungkan pasal yang kedua bersama-sama. Rut pasal yang kedua, kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Rut pasal yang kedua, ayat pertama sampai 17, kita akan baca bergantian. Saya akan memulai dengan ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Ayat 2. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan.
Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Saya baca ayat 17 yang terakhir, maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tahu masa ini adalah masa yang tidak menentu, maka kiranya firman-Mu sekali lagi Engkau berikan kepada kami, dan boleh tertanam di dalam hati kami menjadi satu pemandu bagi hidup kami, bagi langkah-langkah kami. Kiranya firman-Mu berbicara kepada kami, dan bukan hanya khotbah yang baik atau khotbah yang buruk, tetapi firman itu sendiri yang boleh tumbuh di dalam hati kami, dan membawa kami makin mengenal dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, di dalam Rut pasal yang pertama kita menemukan satu keluarga yang pernah menukar tanah perjanjian, tanah Bethlehem, tanah yang baik dari umat Tuhan untuk Moab. Nah, ini beda dengan misalnya kita hari ini mengirim anak studi di luar negeri atau bekerja di luar negeri. Tanah perjanjian atau tanah yang Tuhan berikan kepada bangsa ini itu tidak boleh ditukar dengan bangsa yang lain. Tidak sama seperti kita pindah rumah, tidak sama seperti kita sedang bekerja atau menengadu nasib di satu tempat yang asing, pergi dari umat Tuhan, pergi dari tanah yang Tuhan berikan, artinya meninggalkan Tuhan untuk sesuatu yang lain. Dan Elimelek itu satu keluarga yang berisi dua anak laki-laki, dia dan istrinya Naomi, dia menukar tanah Bethlehem, dia menukar umat Tuhan untuk pergi ke Moab. Moab bukan hanya tanah yang asing, Moab juga adalah musuh. Maka ketika satu keluarga Yahudi pindah ke tanah yang asing, ini sama dengan meninggalkan Tuhan dan kemudian memilih sesuatu yang lain. Mengapa mereka pergi ke Moab? Karena Moab hijau. Mengapa mereka pergi ke Moab? Karena di sana ada makanan. Bethlehem adalah tanah yang pada saat itu tidak ada makanan. Maka sama seperti banyak orang pada hari ini, yang dilakukan sebuah keluarga ini, keluarga Elimelek, adalah memilih rumput yang lebih hijau. Memilih yang lebih hijau, yaitu rumput tetangga, yaitu rumputnya Moab. Tetapi apa yang mereka kira memberikan satu hal yang baik, ternyata tidak selamanya baik. Banyak tragedi terjadi di dalam keluarga Elimelek. Dari Elimelek mati, kemudian Mahlon dan Kilion mati, maka menyisakan 3 wanita, 3 janda yang hanya berusaha untuk diri mereka sendiri. Dan di tengah pilihan yang sulit, Orpa mengambil pilihan yang paling masuk akal. Orpa memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan ini saya mengatakan ini adalah pilihan yang masuk akal karena Orpa sama dengan Naomi, Bapak Ibu sekalian. Orpa pilih apa yang lebih hijau. Yang lebih hijau adalah bersama dengan keluarganya. Yang lebih hijau adalah bersama dengan umat Moab, tempat kelahirannya. Yang lebih hijau adalah mungkin nanti di Moab akan mendapatkan suami yang baik, happily ever after, selamanya bahagia. Dan itulah Orpa. Naomi senang dengan pilihan Orpa. Karena Naomi tidak perlu repot lagi dengan Orpa. Dia tidak benci Naomi, Naomi tidak benci Orpa. Ini hanya good business. Urusan sudah selesai, pulang. Orpa pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Naomi yang pahit hati itu sendirian, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memilih untuk menggerakkan Rut tetap mengikuti Naomi. Bahkan dia siap untuk mengadu nasib bersama dengan Naomi. Ini satu hal yang menarik. Karena Naomi bahkan mengatakan kepada Rut, pulanglah saja, ikutlah seperti iparmu itu. Orpa udah pulang, kamu pulang saja. Kamu tidak lihat ini tangan Tuhan teracung kepada mertuamu. Tetapi Rut itu memilih pilihan yang tidak masuk akal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan Rut tanpa sadar itu bersikap seperti Abraham. Dia tidak kenal Abraham. Abraham bukan bapa leluhurnya. Abraham adalah bapa leluhur, dikatakan untuk keturunan Ishak dan keturunan Yakub. Maka Rut itu masih kerabat, tetapi dia tidak kenal Abraham. Tetapi Rut itu memiliki teladan yang paling mirip dengan Abraham dibandingkan dengan Naomi. Naomi dia pilih tinggalkan tanah yang Tuhan janjikan, umat yang Tuhan janjikan, sanak saudaranya untuk Moab yang hijau. Tetapi Rut itu tinggalkan Moab untuk tanah yang dia tidak kenal. Dia pilih tinggalkan tanah kelahirannya, dia pilih tinggalkan bangsanya untuk Allah yang dia tidak kenal, yang saat ini memanggil dia tanpa dia sadar. Maka Rut dia sepenuhnya percayakan hidupnya kepada Yahweh, kepada Allah Naomi, dan ia berjalan di dalam gelap akan hari depan. Saudara, Rut tidak melihat apa yang terjadi di depan, apa yang Tuhan siapkan buat Rut dia tidak tahu, tetapi dia berjalan dengan iman. Maka ini mirip sekali dengan Abraham ketika Tuhan panggil dia tidak kenal, ini Allah yang lain buat dia,
Dia adalah anak dari seorang penyembah berhala. Tetapi Abraham dipanggil dan dia taat, demikian juga Rut. Dan pasal 2 kita menemukan bagaimana Tuhan sang pemilik cerita itu dia mempersiapkan lebih banyak dari yang diharapkan oleh dua janda yang sudah ditinggalkan suami ini. Apa sih paling jauh yang Naomi harapkan? Paling jauh Naomi sedang mengharapkan mungkin saja dia berharap waktu hidup yang cepat. Dia mungkin tidak berharap hidup terlalu lama lagi, sudah terlalu pahit hidupnya. Mungkin Naomi berharap dia segera pulang, dia bisa menikmati sisa waktunya dan tidak lama dia akan mati bersama dengan suami dan anak-anaknya yang sudah dipanggil. Mungkin Naomi berharap dia sudah segera akan meninggalkan dunia ini yang menyisakan pahitnya hidup kepada dia. Ruth mungkin berharap dia hanya bisa menyambung hidupnya bersama dengan Naomi, tetapi Tuhan pemilik cerita itu menyimpan lebih banyak dari yang diharapkan oleh dua janda ini. Nah, kita akan merenungkan pada hari ini Rut pasal 2 bagaimana Tuhan mulai menyingkapkan tirai-tirai kehidupan bagi Naomi dan Rut. Saya menggunakan istilah tirai karena seringkali apa yang ada di balik tirai itu kita belum lihat. Tapi Tuhan akan buka pada waktunya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan bagaimana titik terendah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan seringkali adalah titik yang tertinggi. Titik yang terendah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan seringkali adalah titik yang tertinggi. Orang-orang akan mengatakan ketika mereka lihat hidupnya Naomi dan hidupnya Rut, maka sudah pasti orang akan mengatakan ini hidup yang luar biasa desperate, luar biasa susah, luar biasa menderita. Suami mati, anak laki-laki 2 mati juga. Menantu tidak ada harapan gitu ya, sesama janda apalagi dari bangsa lain. Maka Naomi itu kehidupannya susah. Rut bagaimana? Oh, Rut ini orang yang tidak masuk akal. Dia harusnya pulang saja ke rumah orang tuanya, kemudian menikah dengan laki-laki Moab. Mungkin cari orang yang kaya di Moab sana, dia akan hidup sebagai seorang yang baik mungkin di sana. Tetapi apa yang dilakukan keluarga ini, dia pilih pulang ke tanah Bethlehem. Maka seluruh pria sudah mati, maka anak untuk hari depan sudah tidak ada. Maka apa yang tersisa untuk 2 orang janda ini selain gosip dan juga ungkapan-ungkapan yang tersimpan di dalam hati banyak orang tentang mereka. Kita menemukan di dalam Rut pasal 1 ketika mereka pulang ke kota Bethlehem, maka gemparlah kota itu. Karena orang-orang mulai melihat, oh ini ya Naomi ya, you dulu ya pergi ke tanah Moab, kira hidup enak, sekarang kamu pulang sendirian, susah. Mana suamimu, mana anakmu? Oh cuman ada mantu, mantunya pun dari bangsa lain, bangsa musuh. Maka Naomi itu akan orang katakan dia ada di rock bottom, ya ini istilah. Artinya titik yang terendah, rock bottom, paling bawah. Dan dari perspektif Naomi, setiap kali Naomi lihat Rut, dia akan diingatkan, ini loh, dosaku kepada Tuhan. Karena aku pilih pergi ke Moab, ini loh dosaku kepada Tuhan, karena aku nikahkan anakku dengan perempuan asing, itu adalah dosa di dalam Taurat Musa, maka ini adalah bukti bahwa aku sudah melanggar Tuhan, perintah Tuhan, dan bahwa Tuhan tangannya teracung kepadaku. Maka Naomi dia tiap kali lihat Rut, dia akan kesal. Mungkin dia akan sedih, mungkin dia akan makin pahit hati. Dan Naomi sudah berusaha untuk usir Rut. Ayo pulang ke rumah orang tuamu. Tapi Tuhan tidak izinkan. Ya Tuhan itu kadang ya, dia itu tidak mengizinkan apa yang kita harap, kita inginkan. Tuhan tidak izinkan itu karena Tuhan masih punya rencana untuk hari depan. Tuhan utus Rut, bahkan Rut mungkin tidak sadar bahwa Tuhan utus Rut itu untuk nanti mengobati luka hatinya Naomi. Rut itu mantu yang baik menurut standar sekarang, tetapi Naomi belum bisa melihat itu pada hidupnya kala itu. Maka Rut mungkin dan Naomi ya bersama-sama dia akan dikatakan orang ini hidup lagi paling bawah-bawahnya. Titik yang terendah, rock bottom. Kita melihat bahwa Naomi dan Rut sudah mengalami badai, Bapak Ibu sekalian. Dia mengalami badai bukan secara fisik, dia mengalami badai di dalam hidup mereka secara spiritual. Naomi ada di dalam satu kepahitan hati. Ya namanya berarti manis atau menyenangkan, tetapi dia minta orang-orang panggil dia Mara, pahit. Dia mengingatkan orang-orang Israel akan apa yang terjadi di padang gurun ketika mereka minum air dan air itu pahit. Maka Naomi dia sedang berada di dalam badai. Dia fisiknya sekarang ada di Bethlehem, tetapi hatinya masih di badai di Moab, Bapak Ibu sekalian. Rut pasal 1 ditutup dengan satu hal yang menarik. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Naomi dan Rut, maka kita melihat makin lama hidupnya makin merosot. Rut pasal 1 menutupnya dengan satu pengharapan. Saya akan bacakan Rut pasal 1 ayat 22.
Demikianlah Naomi pulang bersama Rut, perempuan Moab itu menantunya yang turut kembali dari daerah Moab. Mereka tiba di Bethlehem pada permulaan panen jelai, pada permulaan musim menuai jelai. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh narator dari kitab Rut adalah dia memberikan satu hint bahwa kehidupan Naomi dan Rut yang kita lihat sangat-sangat rendah itu ternyata masih menyisakan musim menuai. Apa yang kelihatan seperti kekeringan, apa yang kelihatan seperti kosong, Tuhan masih sediakan ketika mereka pulang ke tanah Bethlehem itu ada musim menuai. Musim menuai artinya ada makanan. Musim menuai artinya ada berkat. Musim menuai artinya ada kelimpahan. Tuhan seakan mau mengatakan kepada Naomi, ya, dulu kamu tinggalkan kehidupan di Bethlehem karena umat berbuat dosa sehingga ada kelaparan. Kamu pergi ke Moab, kamu kira di sana hijau. Tapi sekarang kamu kembali dan Tuhan bisa memulihkan apa yang tadinya kering dan berdosa menjadi penuh dengan kelimpahan. Seakan-akan Bethlehem yang tadinya kelaparan itu Naomi tanpa dia sadar. Dia pilih pergi ke Moab. Dia kira masalahnya selesai dengan pergi ke tempat yang lain. Tapi Tuhan mau mengatakan yang bisa memulihkan keadaan yang kering, yang bisa memulihkan keadaan yang lapar itu Tuhan. Mungkin orang mengatakan kepada Naomi, hidup sudah berakhir, sudah mendekati akhir, tapi Tuhan mau katakan kepada Naomi, kalau dia sadar, Tuhan masih mau mengatakan ada harapan. Ketika dia pulang ke Bethlehem, ada musim menuai. Artinya Tuhan itu sanggup memulihkan apa yang gersang dan tidak menarik buat dunia itu menjadi ada kelimpahan dan berkat. Dan seringkali kita berpikir seperti Naomi. Kita berpikir Tuhan sudah meninggalkan kita. Mungkin dengan tadi ya pembukaannya, skenario-skenario yang kita bayangkan, anxiety kita akan hari depan, kekhawatiran, kecemasan kita akan hari esok. Dan kita berpikir sudah tidak ada lagi harapan di dalam dunia ini. Tuhan sudah abandon kita, Tuhan sudah meninggalkan kita ketika kita mengalami masalah. Kita ada di dalam badai Moab. And yet Tuhan seringkali mengingatkan kita dengan sederhana ya. Kalau kita sadar ada banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Naomi datang di Bethlehem musim menuai, tapi dia tidak pernah bisa lihat musim menuai itu untuk dia. Dia melihat musim menuai di panen jelai di dalam Bethlehem itu mungkin sebagai satu berkat Tuhan untuk orang-orang lain. Dia selalu melihat Tuhan tangannya sedang teracung kepada dia. Tapi kalau dia sadar ya itu berkat Tuhan untuk dia. Apa yang dia dulu harapkan di Bethlehem, tapi dia pergi dari Tuhan untuk Moab. Sekarang Tuhan ingatkan berkat yang dia minta. Ada makanan di Bethlehem. Saudara, kadang kita di dalam kecemasan kita punya skenario terburuk yang kita coba pikirkan gitu ya. Kadang ketika satu masalah ada kita sudah pikir, oh mungkin masalah yang berikutnya, yang A, yang B, yang C, dan seterusnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 27, siapa dari antara kamu yang dengan kekhawatiranmu menambahkan sehasta saja dari kehidupanmu. Dalam bahasa Inggris, itu sehasta itu single hour, waktu 1 jam saja dalam kehidupanmu. Siapa yang bisa tambahkan dengan kekhawatirannya? Seringkali kita punya ketakutan kita sendiri, Tuhan sudah tinggalkan kita seperti Naomi. Naomi percaya Tuhan sudah tinggalkan dia, tangan Tuhan teracung kepada dia, tapi Tuhan itu dia kasih musim menuai. Bapak Ibu sekalian, kalau Naomi pulang disambut dengan another storm, badai yang berikutnya demi badai yang berikutnya, that's it. Tapi enggak loh, Naomi pulang di dalam musim menuai, artinya Tuhan masih ada harapan untuk Naomi. Terus seakan Tuhan itu mau kasih tahu Naomi begini, saudara. Kamu pikir keadaanmu sudah hopeless, sudah yang terendah, sudah nggak ada solusi, sudah nggak ada jalan keluar. Tuhan mau katakan kepada Naomi, dia masih bisa bikin jalan keluar dari yang buntu. Naomi mungkin kira, this is it. Sudah terakhir, sudah mentok, sudah final. Tapi Tuhan mau katakan kepada Naomi, challenge accepted. Kamu kira hidupmu sudah berakhir, Tuhan masih mau do more. Dan itu dimulai dari musim menuai. Tapi sekalian, musim menuai menunjukkan Tuhan masih memelihara umatnya, dan siapakah umatnya? Termasuk kini anak yang pulang dari Moab, anak yang terhilang itu. Perjanjian baru kita menemukan prodigal son. Dalam perjanjian lama kita menemukan Naomi lah anak yang terhilang itu, dan Naomi juga Ruth. Welcome oleh Tuhan dengan musim menuai. Tapi bagaimana Tuhan memelihara? Tengah tragedi dan pasca tragedi ini, life must go on. Hidup harus terus berjalan. Dan musim menuai adalah jalan pertama yang Tuhan buka bagi dua janda ini. Tapi Tuhan buka lagi jalan yang berikutnya,
Karena Rut pasal 2 ayat 1 dimulai dengan satu deskripsi narator tentang seorang kaya dan terpandang dari kaum keluarga Elimelek yang namanya adalah Boas. Bapak Ibu sekalian, Rut pasal 2 ayat 1 narator itu membuka dengan satu deskripsi yang tidak ada kaitan dengan nanti Rut pergi bekerja. Rut pasal 2 ayat 1 itu mengatakan satu deskripsi ini juga bagian dari musim menuai. Musim menuai adalah awal berkat yang Tuhan siapkan bagi Naomi dan Rut. Artinya ada makanan, artinya ada kelimpahan, artinya ada berkat. Tapi Alkitab juga mencatat ada another blessing yang mereka belum lihat, yaitu seorang kaya dan terpandang, yaitu Boas. Bapak Ibu sekalian, berkat apa lagi? Bagaimana Tuhan memelihara untuk mereka? Bagaimana Tuhan kemudian mendatangkan berkat itu untuk keluarga ini? Nah, seringkali kita pikir kalau Tuhan sudah siapkan planning, kita tinggal duduk diam di rumah, kita tinggal tunggu Tuhan kerja, nanti secara magical, roti mana itu datang ke tengah-tengah kita misalnya. Oh, secara magical, nanti jemaat itu Tuhan kirimkan sendiri ke dalam gereja kita. Oh, secara ajaib, nanti tiba-tiba ada berkat dan pertolongan Tuhan yang A dan B dan C. Tapi di dalam Rut pasal 2 kita menemukan apa yang Rut lakukan. Dia menunggu si Boas itu tiba-tiba ketok pintu rumah dia. Tidak, Bapak Ibu. Rut itu dia peka, dia sadar dia harus pergi bekerja, dia tidak terpikir tentang Boas, dia tidak ada bayangan tentang saudagar kaya raya yang punya ladang, dia hanya pikir dia harus bekerja. Tentu janda itu susah untuk bekerja, apalagi janda asing di negeri yang baru, dari Moab, dia bangsa musuh, maka Rut ini dia hanya punya harapan, dia harus kerja, kalau tidak ada makanan. Bapak. Kita kalau menyaksikan dua janda ini ya, kita akan kasihan sama Rut. Tapi masa itu kehidupan yang sulit, banyak perang, ini masa hakim-hakim, maka banyak orang itu seperti Rut, Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir saya menunjukkan bahwa sesampainya di Bethlehem, banyak orang itu berbicara pada Naomi, tapi tidak satu orang pun bicara kepada Rut di Bethlehem. Artinya apa? Dia ini dipandang sebagai orang asing yang tidak ada tempat. Maka ketika Rut ya, dia punya kepekaan dia mesti kerja, dia itu sudah siap tanggung beban yang berat. Ketika dia memutuskan dia akan pergi ke ladang, dia minta izin sama mertuanya, dia akan pungut itu jelai, dia akan memungut sisa-sisa panen orang, maka Rut ini dia expect to work really hard. Tapi sekalian kalau membaca di dalam Rut pasal 2, dia bekerja dari pagi sampai sore, pegawainya Boas nanti ngomong sama Boas ya, dia kerja dari pagi sampai sekarang belum stop. Dia work like a dog. Dalam bahasa Inggris ada ungkapan itu ya, work like a dog. Artinya apa sih? Di sia-sia itu panas, hujan, terik, keringat, capek, sakit, work like a dog. Keras sekali, bahkan mungkin terlalu keras sampai banyak orang pekerja laki-laki pun mengatakan ini sudah kerja dari pagi sampai sekarang dia belum berhenti. Artinya apa? Yang laki-laki pun berhenti, Bapak Ibu sekalian. Yang laki-laki pun beristirahat, tapi si pemungut itu, wanita asing itu, dia bekerja dari pagi sampai sekarang belum berhenti. Maka Rut dia expect hardship, Bapak Ibu sekalian. Rut menggambarkan orang percaya di dalam mengikuti pimpinan Tuhan. Dia nggak duduk santai di rumah sambil maskeran dan minum teh chamomile. Dia bekerja dari pagi sampai petang, Bapak Ibu sekalian. Dia work begitu keras. Dan inilah orang percaya di dalam pimpinan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Naomi? Kita nggak tahu ya. Naomi mungkin di rumah, mungkin pahit hati, berputar sendiri di dalam masalahnya. Ya biarkan Rut yang kerja, tidak ada hint dari Alkitab bahwa Naomi itu sudah bisa kerja. Mungkin dia 50-an tahun masih bisa bekerja pada saat itu. Dan tentu saja memungut jelai, dua wanita memungut lebih baik daripada satu untuk mengisi makanan di rumah. Tapi Naomi tidak lakukan itu. Dia utus saja. Itu pun Rut peka sendiri kok. Rut pergi sendiri. Bapak Ibu sekalian, pada zaman itu welfare untuk orang-orang miskin itu adalah memungut jelai. Memungut jelai adalah perintah Tuhan di Imamat, di Ulangan, di Keluaran untuk orang-orang itu nanti hidupnya tidak sama seperti bangsa lain. Kalau bangsa lain itu tamak seperti Mesir, maka Tuhan ingatkan bangsa Israel, kamu tidak boleh sama seperti Mesir. Kalau kamu panen dari ladangmu, kamu harus sisakan yang di tepian. Artinya yang di tengah saja yang kamu pungut. Sisa-sisa yang di ujung-ujung itu kamu biarkan untuk orang miskin dan orang asing. Kalau kamu pungut, lalu ada yang jatuh di bawah, kamu tidak boleh ambil. Kamu biarkan itu untuk orang-orang miskin yang ada di sekitarmu juga orang asing. Tapi pada masa hakim-hakim, Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak lakukan ini.
Pada masa hakim-hakim, karena banyak perang, karena banyak ketidakaturan, karena banyak penjajah yang akan merampok, maka orang-orang itu protek ladang dia sampai lupa sama hukum yang Tuhan kasih di dalam imamat. Maka banyak orang pada saat itu kemungkinan sekali dia tidak welcome pemungut-pemungut apalagi orang asing. Tapi ada yang menarik dari mandat ini, kalau kita melihat di dalam Imamat 23 ayat 22, Tuhan kasih perintah ya sama umat Israel, kalau kamu pungut yang tepian kamu jangan ambil, yang sudah jatuh kamu jangan ambil, itu untuk orang miskin, itu untuk orang asing. Terus Tuhan itu tambahkan materai setelah perintah itu. Tuhan mengatakan, I am the Lord your God, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan itu mau mengingatkan orang Israel apa yang Tuhan sudah kerjakan buat mereka dari Mesir. Ketika mereka dikeluarkan dalam peristiwa keluaran itu, maka Tuhan mau mengingatkan ini hukum, kamu tidak boleh langgar. Karena inilah identitasmu sebagai umatku. Maka hanya orang-orang yang taat kepada Tuhan, hanya orang-orang yang saleh, sungguh-sungguh taat kepada Taurat Tuhan, yang pada masa hakim-hakim akan mempertahankan cara itu. Kalau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan pada masa hakim-hakim, mereka tidak akan bersikap demikian. Ingat, tidak ada raja, artinya tidak ada yang punya aturan universal. Tidak ada raja, artinya setiap daerah mungkin ada penguasa wilayahnya sendiri-sendiri. Tetapi Boas, ya welcome nanti orang-orang yang datang ke ladangnya. Orang asing, bahkan seperti Ruth. Pada hari ini kita tidak ada perintah seperti imamat ini, Bapak Ibu sekalian, tetapi hukum moralnya tetap berlaku ya. Kita tidak boleh tamak, kita harus perhatikan orang-orang di sekitar kita harus memberkati orang-orang di sekitar kita, ini prinsip moral yang terus berjalan. Tapi Bapak Ibu sekalian, selain daripada kerja itu begitu berat, kerja itu juga bahaya. Untuk perempuan yang adalah janda, dia dipandang sangat rendah. Untuk perempuan yang adalah janda dan juga orang asing, maka mereka dipandang bahkan bukan manusia. Maka mungkin sekali ketika Ruth bekerja, dia akan menghadapi orang-orang yang ingin take advantage dari dia. Maka sangat penting untuk Ruth itu pilih ladang yang tuannya baik, Bapak Ibu sekalian. Sangat penting untuk Ruth pilih ladang yang tuannya baik. Kalau Naomi ikut Ruth, pergi berdua, mungkin lebih aman. Karena Naomi orang daerah situ. Kalau Naomi ikut Ruth, mungkin lebih aman, karena ada wanita yang lebih tua, yang lebih senior, yang kemudian akan membuat orang-orang segan. Tetapi Ruth seorang diri. Maka kalau dia pergi ke ladang yang salah, kalau dia pergi ke tempat yang tidak baik, yang pemimpinnya kejam, yang pemimpinnya jahat, mungkin sekali Ruth mendapatkan bahaya. Tetapi Tuhan dia membawa Ruth secara kebetulan ke tempat yang tepat, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Rut pasal 2 ayat 3, ia pergi lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas. Bapak Ibu sekalian, Rut itu ya, dia tidak searching dulu itu. Ini ladang punya siapa? Tidak ada. Rut itu dia tidak mendapatkan mimpi dari malaikat untuk pergi ke ladang yang ini, ke ladang yang sebelah sini. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu yang mendirect langkah kaki Rut untuk kebetulan, tanda kutip, dia ada di ladang milik Boas. Rut pasal 2 ayat 1, Rut pasal 2 ayat 3, itu tidak berkaitan dengan ayat 2. Rut hanya pergi bekerja karena dia percaya pada Tuhan, dia akan mengerjakan apa yang dia bisa. Mertuanya di rumah mungkin nangis-nangis, marah-marah, ngomel-ngomel, ya sudah dia yang kerja. Tapi ketika dia kerja ya, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan yang menentukan langkah kakinya. Kebetulan Bapak Ibu sekalian dia pergi ke ladang yang tepat. Amsal 16 ayat 9 dia mengatakan orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan yang menjalankan itu langkah kaki orang tersebut. Itu yang dialami oleh Rut. Tapi sekalian apa yang saya mau katakan daripada bagian ini adalah Rut itu dia tidak santai saja menunggu berkat Tuhan. Orang Kristen pada hari ini seringkali tanya ya, panggilan Tuhan itu apa sih? Yang Tuhan mau saya kerjakan itu apa sih? Belajar dari Rut. Apa yang Tuhan mau kerjakan? Yang di depan mata. Apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup Rut? Bagaimana Tuhan mau tolong Rut? Bagaimana Tuhan mau berkati Rut? Yang di depan mata. Dia tidak pikir-pikir itu gimana caranya nanti kerja ini dan seterusnya. Enggak, depan mata adanya apa? Memungut jelai, ya dia kerjakan itu. Adanya apa? Ladang yang ini, ya dia pergi ke sana. Dan seringkali orang Kristen begitu ya, dia tanya terus sama Tuhan. Yang mana Tuhan yang harus dikerjakan? Yang A atau yang B? Yang C atau yang D? Dan Tuhan bilang yang di depan mata. Di gereja. Bagaimana saya bisa melayani di dalam gereja ini? Yang di depan mata apa? Kesempatan apa yang dibuka di dalam gereja? Jalan pagi dan so be it. Jalan pagilah gitu. Kita punya pelayanan di sana untuk sapa sama jemaat.
Kita punya pelayanan di sana untuk berdoa. Yang di depan mata apa? Persekutuan doa. Ya pergilah. Saudara, kita jangan tunggu, oh kapan dia Gary Cita pergi ke Afghanistan, saya sudah siap ini ke Afghanistan. Jangan tunggu, saudara. Yang di depan mata itu yang dikerjakan. Yang di depan mata itu yang dikerjakan. Boas pun juga demikian. Bapak Ibu, kita akan lihat apa itu, siapakah gerangan itu Boas. Boas dikatakan dia kaum Elimelek, satu hal. Boas dikatakan dia orang yang kaya, dia punya ladang. Pada masa itu ini dari kelaparan. Jadi kalau orang punya ladang, dia bukan hanya kaya, dia juga terpandang. Tetapi Alkitab di dalam terjemahan baru lebih jelas, dia kaya dan terpandang. Di dalam bahasa aslinya itu gibor hayo. Dia bukan hanya terpandang karena dia punya duit, dia terpandang karena kemungkinan dia punya orang-orang yang bisa dia gerakkan untuk perang. Pada masa hakim-hakim, hakim seringkali akan panggil itu kepala-kepala suku, kaum-kaum itu untuk membela umat Tuhan ketika ada ancaman, baik itu dari Filistin, baik itu dari Moab dan seterusnya. Maka mungkin sekali Boas itu orang yang punya pasukan. Dia punya pasukan ya, dia orang yang terpandang, dia status sosial itu tinggi sekali. Tapi yang kemudian juga Boas itu dicatat dia orang yang saleh, Bapak Ibu sekalian. Dari mana Alkitab tidak menggunakan kata saleh, tetapi Alkitab menunjukkan karakter Boas dari kalimat pertama yang dia ucapkan. Di dalam ayat 4, Boas mengatakan kepada penuai-penuai itu, Tuhan besertamu, dan mereka menjawab, Tuhan memberkatimu, Tuhan. Karena Alkitab itu seringkali menunjukkan karakter orang dari apa yang dia ucapkan. Dan itulah yang dilakukan penulis Rut untuk Boas. Tapi tidak berhenti di sana. Rut suka menunjukkan karakter orang dari nama, Bapak Ibu sekalian. Elimelek artinya my God is king. Tapi Elimelek dia bertindak seperti dirinya sendiri raja. Naomi namanya artinya manis. Tapi dia bertindak seperti hidupnya pahit. Dia minta dipanggil pahit. Tapi nama Boas ini konsisten dengan kelakuannya. Nama Boas artinya in him is strength. Di dalam dia ada kekuatan. Disinilah terdapat kekuatan. Nantinya ya, Salomo ketika dia bangun itu bait suci di Yerusalem, maka satu pilar bait suci dia kasih nama Boas. Dia menopang, pilar itu menopang bait suci. Boas di sini menopang komunitas. Di tengah umat yang tidak fungsional, ada Boas yang saleh. Dia Boas orang yang terpandang, dia adalah orang yang begitu baik. Saudara bayangkan betapa luar biasanya Tuhan sudah siapkan Boas untuk Rut dan Naomi. Kalau kita mengetahui isi cerita Rut sampai akhir, kita tahu nanti Boas akan menikah dengan Rut dan seterusnya memberikan keturunan, menggantikan keturunannya Naomi. Tapi betapa luar biasa Tuhan sudah bekerja untuk Boas sejak Boas muda, sejak Boas kecil. Tuhan sudah bekerja bagi Boas untuk nanti Naomi dan Rut mendapat berkat, untuk nanti Yerusalem, Bethlehem, Israel mendapat berkat, untuk nanti seluruh dunia mendapat berkat dari Kristus. Tapi sejak kapan Tuhan mulai itu? Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan Boas sejak dia mungkin lahir dan seterusnya. Saudara, kadang ya kita pikir ya, Tuhan siapkan apa sih buat kita? Mungkin bukan untuk hari ini loh. Kalau kita sekarang lihat, oh kita dampak terlalu kecil, kalau kita lihat sekarang kita nggak bisa apa-apa, mungkin Tuhan siapkan kita untuk apa yang lain di depan sana yang kita belum tahu, seperti Boas, Bapak. Kebetulan secara manusia itu Tuhan yang tentukan, dan di dalam bagian ini kebetulan Boas itu orang yang saleh dan orang yang takut akan Tuhan. Saya katakan kebetulan ya Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan yang tentukan, tapi bagi kita cuma bisa berespon, maka everything itu kebetulan di dalam hidup kita. Tetapi kita berespon dengan benar, Boas berespon dengan benar, dan Rut berespon dengan benar, maka kebetulan mereka bertemu di ladang hari itu. Saudara, ini bos besar ya, hari itu kebetulan dia ada di ladang. Maka apa yang dilakukan oleh Boas? Perhatikan ya, kalau Rut, dia peka yang di depan mata dia, apa dia kerjakan. Boas peka dengan apa yang di depan mata dia. Di ladang itu dia scanning, oh ini wajah-wajah lama, oh ada satu orang baru, maka dia tanya sama pegawainya, siapakah perempuan itu? Dan pegawainya cerita, ini perempuan Moab, ikut sama Naomi, dia sudah dibicarakan seluruh kota, dan hari ini dia sudah minta izin untuk memungut sisa-sisa, dia sekarang kerja dari pagi sampai sekarang belum berhenti. Maka Boas itu dia perhatikan apa yang ada di dalam lingkungan yang Tuhan percayakan di bawah kuasanya. Bapak Ibu sekalian, kalau Rut peka yang depan mata, Boas itu peka dengan apa yang dia sudah punya.
Pendeta Michael Densmore ketika mengajarkan penginjilan, dia suka berikan istilah penginjilan ramah lingkungan. Satu tips yang dia berikan adalah fokus sama oikos. Apa itu oikos? Lingkungan sekitarmu itu, sanak keluargamu itu, orang-orang di sekitarmu itu oikos. Boas itu lakukan hal yang sama. Dia lihat, ya tertuju pada satu orang yang baru, dan itu adalah Ruth. Ada beberapa kemungkinan Boas bisa lakukan di bagian ini. Pertama, dia bisa mengatakan kalau dia orang yang jahat, ya usir aja itu perempuan Moab itu. Ya, tidak lakukan yang ini ya. Yang kedua, dia bisa mengatakan kepada pegawainya, oke, dia sudah minta izin ya, sudah Tuan, ya sudah biarkan saja. Ini sudah memenuhi hukum Taurat, Bapak Ibu sekalian. Biarkan orang asing, yatim piatu, orang miskin memungut. Tapi Boas itu do more. Dia datang secara personal kepada Ruth. Imamat tidak catat, Tuan itu harus hampiri orang asing, tidak ada. Ulangan tidak mencatat, seorang tuan yang punya ladang itu harus datang kepada orang miskin yang memungut, itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Alkitab catat apa? Yang memungut biarkan, itu hak mereka. Berarti itu hukum. Cukup, that's it. Tapi apa yang Boas lakukan? Dia datang personal kepada mereka. Karena ini mengingatkan saya kepada Tuhan Yesus ya, ketika dia mengatakan tidak cukup cuma tidak membunuh saudaramu, mengasihi tidak, benci tidak. Tidak cukup cuma sekedar tidak mencuri, mengingini tidak. Tidak cukup sekedar tidak berzina, mengingini enggak istri sesamamu dan seterusnya. Boas itu do more. Bukan karena imamat atau ulangan itu sebetulnya minimum doang. Enggak Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya itu given di dalam apa yang ditulis di dalam Taurat. Kamu harus mengasihi lebih daripada yang sekedar ditulis sebagai standar minimum. Dan Boas lakukan itu. Boas itu begitu baik kepada Ruth. Dia menyatakan kasihnya kepada Ruth, dia datang secara personal kepada Ruth, dia berikan perlindungan kepada Ruth, dia berikan juga pemeliharaan kepada Ruth nanti ketika Ruth makan bersama dengan dia dan pekerja-pekerjanya. Tapi kenapa ya Boas begitu baik? Saya pernah tanya sama anak remaja ya SMP. Kenapa ayo Boas begitu baik sama Ruth? Ada satu anak pede sekali dia jawab, karena Ruthnya pasti cantik Pak. Gal Gadot gitu ya. Mungkin saja Bapak Ibu sekalian Ruth itu cantik, tapi masa ya cuman sekedar karena cantik. Boas ini orang kaya loh. Boas ini orang besar loh. Boas ini orang terpandang loh. Perempuan cantik dia pasti sering lihat Bapak Ibu sekalian. Dia bukan orang kelas bawah, dia orang yang ada di atas sana. Pasti bukan juga cantik. Kemudian Boas digambarkan karakternya begitu tinggi, masa cuman sekedar karena cantik. Dan kita menemukan Boas tidak trying to get anything dari Ruth ya. Dia nggak berusaha take any advantage dari Ruth. Lalu saya ganti pertanyaannya, apa yang kira-kira Tuhan mau tunjukkan deh dari seorang Boas ini ketika ia mengutus Boas kepada Ruth? Dari kebetulan ilahi kepada jawaban Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengatakan satu bagian mengenai Boas yang sangat menarik. Karena melalui Boas, Tuhan mau melawat Ruth. Tuhan mau menyatakan rahmat-Nya kepada Ruth. Kata rahmat itu punya pengertian yang sama dengan seorang ibu yang mengandung. Kata rahmat itu artinya dia dengan dekat itu mengasuh, menyatakan kasihnya. Dan dengan dekat juga Tuhan mengutus Boas kepada Ruth. Boas itu datang kepada Ruth dan memanggil Ruth anakku, my daughter. Mungkin Boas memang jauh lebih tua, tetapi sapaan ini adalah sapaan yang sangat personal sifatnya. Sapaan ini adalah sapaan yang sangat intim sifatnya. Perhatikan Ruth itu outsider dan juga outcast. Tetapi kali ini dia disapa sebagai anak. Bayangkan Boas ketika mengatakan ini pada Ruth. Itu seperti Tuhan yang mengatakan kepada Ruth, my daughter. Saudara, kalau Naomi mengatakan kepada Ruth, anakku, itu palsu. Karena dia tidak mengasihi Naomi, dia tidak mengasihi Ruth. Karena dia berharap Ruth pulang, tapi Boas itu tidak dapat reward apapun dengan menyapa Ruth, tapi dia datang secara personal, secara intim, menyapa dengan hormat. Kita mendapati Ruth pasal 1 menggambarkan gereja yang disfungsional, semua hanya bergunjing, gosip, tapi tidak ada yang mengasihi Ruth. Tapi di sini kita menemukan gereja yang fungsional. Ya, get nothing kok. Buat apa kita jalan pagi dan bertemu jemaat? Buat apa kita bersekutu di dalam persekutuan doa? Buat apa kita ada di gereja? We get nothing, kita bisa datang dan pulang saja. Atau kita bisa nonton YouTube saja. Tetapi gereja yang fungsional itu, you do something bukan karena dapat reward. Boas itu tidak dapat reward. Mungkin dia justru akan kehilangan
status sosialnya. Ingat Tuhan Yesus bicara sama perempuan Samaria pun orang bingung kenapa Tuhan Yesus lakukan itu. Rendah ini perempuan Samaria, mungkin perempuan yang tidak baik, itu darah campuran dan seterusnya. Saudara itu sama ya, Boas juga lakukan itu. Maka tidak heran Boas itu tipologi Kristus, karena sebelum nanti dia menebus Rut, dia sudah lebih dulu menunjukkan kasih yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Saudara, gereja pada hari ini bingung ya antara kebenaran dan kasih. Ada kebenaran tapi kompromi, sekedar untuk diterima banyak orang. Ada kasih tapi nggak tulus, trying to get something dari seseorang. Tapi Boas itu tidak. Boas itu set example gereja yang sejati. Apakah kita menyambut outsider seperti Ruth hari ini? Orang yang tidak bersih, yang tidak umum di dalam komunitas kita. Kalau kita scanning satu gereja kita, kita senang dengan wajah-wajah yang kita familiar, tapi bagaimana dengan orang-orang luar yang mungkin Tuhan taruh, yang hidden, yang tidak kasat mata. Sangat mungkin ya pada saat itu orang mengatakan orang-orang kaya pada masa hakim-hakim, mereka bersikap dengan tidak baik juga. Dan mereka tidak akan memperhatikan orang yang baru, orang yang asing. Apalagi seorang janda dari Moab. Tapi Boas tidak berhenti di sana, Bapak Ibu sekalian. Boas turut menawarkan perlindungan melalui perkataannya kepada Rut. Rut dia minta untuk pungut dekat pekerja-pekerja wanita, jauh dari gangguan orang jahat. Dia kasih tahu sama yang laki-laki untuk tidak ganggu Rut. Dia bilang sama Rut untuk tidak memungut di tempat yang lain. Boas itu being very hospitable, sangat ramah kepada Rut. Kalau gereja berisi orang seperti Boas, Bapak Ibu sekalian, kita akan menikmati sekali persekutuan kita. Saudara, kasih yang besar diberikan kepada orang yang tidak pernah dikasihi, itu seringkali menghancurkan hati di dalam pengertian yang positif. Satu film ya ceritakan tentang seorang anak yang menjadi korban penjualan itu ya, sex trafficking. Budak masih umur 5 tahun, 6 tahun sudah menjadi budak seks. Maka seorang anak itu dia dipanggil nama Candy Call. Kasih nama yang melecehkan, nama yang menghancurkan martabat, sehingga dia tahunya ketika dia dipanggil nama itu, oh artinya dia dipanggil untuk melayani nih, orang-orang yang haus seks kepada anak kecil. Maka ketika anak itu diselamatkan, dia dipanggil namanya siapa? Dia panggilnya nama Candy-nya dia itu. Karena dia sudah kira ya itulah jati diri dia. Nothing, budak seks. Tapi ketika polisi yang menyelamatkan dia itu panggil nama dia yang asli, panggil nama dia yang benar, maka seorang anak itu dia tidak tahu lagi sudah mau ngapain. Dia tidak pernah dapat kasih seperti itu. Dia diperlakukan seperti manusia, dan itulah Rut. Saya kira Rut terkaget-kaget dengan Boas. Mungkin dia sedikit was-was. Apa yang orang ini mau dari saya? Tapi dia bisa merasakan hangatnya Boas yang tulus. Kasih itu punya kuasa menghancurkan hati di dalam pengertian positif. Dan di sini Rut baru pertama kali merasakan kasih sejak tiba di tanah Bethlehem. Maka ia bersujud dengan wajahnya sampai ke tanah dan mengatakan perkataan kita semua ketika kita menemukan anugerah Tuhan. Why me? Mengapa saya? Mengapa belas kasihan daripadamu diberikan kepadaku? Aku ini seorang asing. Tapi Boas mengingatkan Rut bahwa dia adalah bagian dari umat Allah. Saya sudah mendengar apa yang kamu lakukan untuk Naomi. Saya sudah mendengar tentang imanmu kepada Allah Naomi, Allah Israel. Dan Boas menunjukkan bagaimana janji Tuhan di dalam Keluaran 22 itu nyata, bahwa Tuhanlah pembela bagi janda-janda dan anak yatim. Boas mengetahui apa yang Rut telah perbuat dan dia meyakini Tuhan yang membalaskan ini kepada Rut. Jadi Boas percaya dia utusan Tuhan pada saat itu. Saudara, ketika kita melakukan satu hal yang baik, satu hal yang mulia, satu hal yang terhormat, saudara dan saya melakukannya karena apa? Karena kita bisa dapat advantage kah? Karena kita bisa dapat nama baik kah? Atau kalau seperti saya karena saya dibayar gereja kah? Apa yang kita lakukan dan untuk apa kita melakukan? Saudara, Boas lakukan semata-mata karena dia percaya Tuhan yang utus dia untuk Rut pada hari itu. Dia sudah dengar, sekarang dia memberikan apa yang Tuhan berikan kepada dia untuk Rut. Dalam perjumpaan personal antara Rut dan Boas, Boas akan mengatakan kepada Rut, I see you. Aku melihatmu, Rut. Tapi Tuhan melihatmu lebih dulu. Rut itu hidden, outsider, outcast. Tapi Tuhan melihat Rut. Dan sekarang Tuhan utus Boas untuk melihat Rut.
Bapak Ibu, mungkin di sekitar kita juga ada orang-orang yang hidden, yang tidak kasat mata, yang mungkin berbuat dosa semasa hidup, dia sudah tahu dia tidak berguna. Marilah kita menjadi seperti Boas yang melihat mereka dan menyatakan kasih Tuhan, supaya mereka tahu Tuhan melihat mereka melalui kita. Saudara, ini powerful sekali, dan bukankah ini berita Injil? Bukankah ini berita Injil, dan bukankah ini berita baik yang kita terima suatu masa di masa lalu, dan yang sekarang kita seringkali take it for granted. Coba kita lihat Mazmur pasal 17. Kita melihat Mazmur dari Daud ayat 6-9. Mazmur pasal 17 ayat 6-9. Kita baca bergantian ya. Mazmur pasal 17 ayat 6-9. Saya baca ayat 6. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Arahkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Ayat 7. Berilah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ayat 9. Peliharalah aku seperti biji mata. Itu precious. Seperti biji mata Tuhan. Tuhan itu menempatkan orang-orang yang takut akan Dia, saudara, itu seperti biji mata. Artinya Tuhan itu melihat lebih dulu. Tuhan itu melihat lebih dulu. Saudara, ini satu berita Injil yang powerful. Melalui Boas, Tuhan mau mengatakan kepada Ruth, aku melihat kamu, anakku. Mungkin hari ini kita juga merasa seperti itu. Kita merasa mungkin kita tidak kasat mata, kita merasa kita mungkin sendirian. Seringkali orang merasa Tuhan sudah abandon dia di dalam pergumulan, tapi Tuhan itu a God of all comfort, Tuhan bagi segala kedamaian. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3-5, Paulus mengatakan Yesus Kristus dan Bapa dari segala mercy, segala belas kasihan, itu adalah Tuhan bagi setiap kedamaian. A God of all comfort. Apa yang diharapkan oleh orang berdosa? Selain comfort. Tapi bukan comfort dunia yang tidak tulus, tapi comfort dari Tuhan yang tidak mengharapkan apa-apa dari Ruth. Boas, dia berikan perlindungan, dia berikan pemeliharaan, dia tidak minta apapun dari Ruth. Ketika Boas nanti undang Ruth untuk makan bersama dengan orang-orang di sana, ada semacam perjamuan antara pekerja-pekerja dengan Boas, Ruth di welcome untuk hadir. Saudara, keselamatan kita itu Alkitab sering gambarkan seperti jamuan ya. Nanti ketika Tuhan datang lagi ke dalam dunia, kita ada di dalam pesta perkawinan, a feast, satu jamuan. Tapi apa artinya jamuan? Bukan hanya berkat yang limpah sampai kita makan dengan kenyang, tapi jamuan artinya engkau disambut di rumah ini. Dan Boas lakukan itu untuk Ruth. Ruth disambut bersama dengan dia, makan jamuan. Ini lebih dari yang Ruth itu bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Ruth itu disambut di dalam jamuan. Bapak Ibu, banyak orang hari ini hidup, dia sudah disambut di dalam jamuan Tuhan, tapi dia menutup jamuan itu untuk orang lain. Pada hari ini banyak orang disambut di dalam meja perjamuan Tuhan, tapi menutup hati untuk Tuhan sendiri. Tapi Ruth hari itu dia melihat Tuhan buka meja itu untuk Ruth, dan Ruth itu dia menikmati jamuan di sana. Ruth makan sampai kenyang, dia bahkan bisa bawa pulang untuk Naomi, nanti dia bawa sebagian untuk Naomi juga hasil kerjanya pada hari itu, maka Naomi pun kecipratan berkat yang dia tidak minta. Saya ulangi ya, Naomi pun kecipratan berkat yang dia tidak minta. Dia tidak pikir itu Tuhan itu baik sama dia. Itu pun Tuhan masih kasih buat. Maka di dalam Rut pasal 2 ada Boas, ada Rut, dan masih ada Naomi yang di rumah saja pahit hati. Tapi Tuhan berkati, Tuhan berkati Boas, Tuhan berkati Rut secara khusus, tapi juga Naomi yang tidak melakukan apa-apa. Dan Tuhan itu hantar melalui Rut. Bukankah lebih besar cara kita membaca kitab Rut ini kalau kita fokus sama Naomi? Karena kita seringkali bersikap seperti Naomi dan bukan seperti Rut. Kita bersikap seperti Naomi dan bukan seperti Boas, tapi Tuhan itu masih sabar kepada kita. Dia masih bawa itu berkat
kehangatan itu kepada Naomi yang menuduh Tuhan. Tetap saja Bapak Ibu sekalian, Naomi dan Ruth tidak tahu apa yang terjadi besok. Mereka tidak tahu apa yang terjadi lusa, mereka tidak tahu apa yang terjadi di hari depan, tapi mereka berjalan dengan Tuhan. Tuhan bekerja di dalam proses. Dan kita melihat di dalam hidup kita juga sama. Tuhan berjalan bersama dengan kita, membuka tirai demi tirai, sedikit demi sedikit kita menyaksikan apa yang ada di balik tirai tersebut. Izinkan saya menutup khotbah hari ini dengan fokus kepada ayat 13. Bagi saya ini adalah fokus daripada pasal 2. Ruth berkata, "Engkau sungguh bermurah hati kepadaku Tuhan, Lord, Tuhan, sebab engkau menghibur hatiku dan perkataanmu menenangkan hambamu ini. Padahal aku tidak setara dengan seorang pun hambamu perempuan." Hamba perempuan sudah rendah, dia pun tahu dia tidak setara dengan yang paling rendah. Dan inilah Injil. Ketika seseorang berdosa tidak sanggup berkata-kata sebab ternyata Allah mengasihi tanpa batas. Kita tidak layak, tetapi kita tetap diberi. Kita tidak bisa mendengar, tapi kita tetap dipanggil. Kita sudah mati di dalam dosa, tetapi kita tetap dihidupkan kembali. Sehingga Engkau Tuhan, kita hanya bisa mengatakan, ya, menghibur hatiku dan Engkau menenangkan hambamu. Dan kehidupan Ruth, dia akan terus berjalan, dia dipulihkan sedikit demi sedikit. Tapi ini menunjukkan kehidupan orang yang dicangkokkan di dalam umat Allah. Siapa lagi yang dicangkokkan ke dalam umat Allah? Anda dan saya. Kita bukan keturunan Abraham secara daging, tapi hari ini kita dicangkokkan juga di dalam umat perjanjian itu. Ada satu kutipan dari perjanjian lama di dalam bahasa Inggris, yaitu ketika Yakub bergulat dengan Tuhan, akhirnya pangkal pahanya itu terpelecok. Dia terseok-seok. Dia menjadi seorang yang limp, yang pincang, tapi diberkati. Limping but blessed. Pincang tapi diberkati. Dan bukankah itu kita umat Tuhan di dalam hidup ini? Kita limping but blessed. And that's enough. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur satu firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kalau kami melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup Ruth melalui orang-orang yang kebetulan Tuhan tempatkan di sana. Kiranya Tuhan Engkau mendidik kami, supaya kami juga belajar peka seperti Ruth. Kami berjalan di dalam gelap akan hari esok, tetapi kami berjalan dengan Allah yang memiliki cerita kami. Engkau yang melihat tanpa batas hingga akhir zaman. Ya Tuhan, kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan bukan rumput yang hijau. Jikalau Tuhan bawa kami kepada musim menuai, kami bersyukur kepada Tuhan. Jikalau Tuhan membawa kami melewati badai, kami percaya kepada Tuhan. Dan jikalau Tuhan membawa kami berjalan melewati padang gurun, kami percaya Engkau adalah Allah padang gurun bersama dengan kami. Dan kiranya Tuhan Engkau terus membawa kami untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya gereja ini boleh terus Tuhan bentuk sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.